Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Rizal, BP 1910542021 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Kampus 2, Kota Payakumbuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fertilitas dari jurnal Pengaruh Pendidikan Tinggi, Kepadatan Penduduk, Mortalitas Bayi, dan PDB per kapita terhadap tingkat fertilitas di Indonesia. Di bab pendahuluan pada jurnal tersebut membahas tentang perubahan yang terjadi pada sebuah negara dapat dipengaruhi oleh intervensi dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah kemudian mendorong terjadinya transisi pada sektor perekonomian, di antaranya transisi demografi, modal manusia, dan kinerja ekonomi. Dalam penelitian ini, analisis lebih ditekankan untuk mengamati pendidikan tinggi, kepadatan penduduk, tingkat mortalitas bayi, dan PDB per kapita mempengaruhi perubahan yang terjadi pada tingkat fertilitas sebagai indikator transisi demografi yang timbul karena kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Transisi demografi dinilai sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pergerakan fertilitas pada sebuah titik menuju titik lain merupakan salah satu faktor terjadinya transisi demografi. Tentu, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan pada fertilitas yang diakibatkan oleh beberapa hal. Terdapat banyak faktor dalam menjelaskan terjadinya pergerakan fertilitas, termasuk perubahan keterampilan teknis yang bias, penurunan biaya kontrasepsi, peningkatan upah relatif perempuan, peningkatan harapan hidup, dan penurunan nilai tenaga kerja anak. Intervensi pemerintah sebagai kontrol tingkat fertilitas dan menekan angka mortalitas bayi merupakan wujud dari perhatian terhadap kualitas hidup masyarakat di dalamnya. Tak jarang pula, pemerintah menunjang programnya melalui instansi terkait untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya mengontrol pertumbuhan penduduk. Padatnya penduduk secara psikologis dapat mempengaruhi seseorang untuk mengontrol tingkat kelahiran. Fenomena yang terjadi terkait dengan kepadatan penduduk membentuk sebuah pola pikir dan preferensi masyarakat dalam menentukan jumlah anak atau kualitas pendidikan dan pengetahuan anak. Liebenstein dalam jurnal Frini dan Muller mengungkapkan sebagaimana perubahan sosial ekonomi menimbulkan sebuah pemikiran bahwa tingkat kepuasan akan menambah jumlah anak akan meningkat secara statis. Sementara keuntungan secara ekonomi akan berkurang dengan biaya yang dikeluarkan akan semakin besar seiring meningkatnya keinginan untuk menambah jumlah anak. Yang diungkapkan oleh Becker mengenai hubungan transisi demografi dengan modal manusia, yakni terjadinya trade-off yang muncul karena dorongan dari sebuah intervensi dari luar maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Trade-off ini terjadi demikian sebagai salah satu bentuk kesadaran dan dorongan bahwa orang tua cenderung akan berinvestasi pada pendidikan anaknya daripada harus memilih untuk menambah jumlah anaknya. Kini, kesadaran orang-orang dewasa mengenai pendidikan kian baik, sehingga banyak dari populasi pada usia dewasa akan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, terutama kaum wanita yang sadar mengenai kebutuhan pendidikan, yang kemudian secara tidak langsung wanita secara praktikal melakukan trade-off bagi waktu luangnya untuk menempuh pendidikan tinggi yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat fertilitas karena wanita cenderung menunda pernikahan dan membatasi jumlah anak yang dimiliki agar dapat bekerja. Delacroix dan Gobi mengatakan, jika menurut pandangan modern, pendapatan yang lebih tinggi pada daerah yang padat penduduk karena terjadinya eksternalitas aglomerasi fertilitas akan turun oleh pendapatan.
yang mengarah pada hubungan negatif yang sama antar kepadatan dan fertilitas. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang lebih fokus menguji data-data empiris dengan menggunakan metode-metode ekonometrika. Untuk membuktikan sebuah hipotesis, penelitian akan melihat hubungan antar variabel dengan menggunakan Granger causality, dan kemudian untuk melihat respon hubungan dalam jangka panjang maupun jangka pendek digunakan VSEM dengan mengestimasi hasil variance decomposition dan impulse response. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan analisis model pada penelitian ini, variabel diklasifikasikan dalam dua jenis variabel, yakni fertilitas sebagai variabel terikat dan partisipasi pendidikan tinggi, kepadatan penduduk, mortalitas bayi, dan PDB per kapita sebagai variabel bebas, yang kemudian mempengaruhi variabel dependen dan memiliki sifat deterministik. Analisis model di dalam penelitian ini yakni dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada pendidikan tinggi, kepadatan penduduk, mortalitas bayi, dan PDB per kapita sebagai variabel yang mempengaruhi perubahan tingkat fertilitas dengan melihat gejolak dan perubahan. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dengan metode penelitian VSEM, model dapat dituliskan seperti gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan pendahuluan tersebut, kita memiliki 3 hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh dari variabel tingkat pendidikan tinggi, kepadatan penduduk, tingkat kematian bayi, dan PDB per kapita terhadap tingkat fertilitas. Yang kedua, pengaruh yang besar timbul dari tingkat pendidikan tinggi, kepadatan penduduk, tingkat kematian bayi, dan PDB per kapita terhadap tingkat fertilitas. Yang ketiga, terdapat hubungan kausalitas antara variabel tingkat pendidikan tinggi, kepadatan penduduk, tingkat kematian bayi, dan PDB per kapita terhadap tingkat fertilitas. Selanjutnya, hasil penelitian. Mengacu pada hasil estimasi VSEM mengatakan bahwa partisipasi pendidikan tinggi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat fertilitas di Indonesia sebesar 9,48253 dengan koefisien positif yang memiliki arti pertumbuhan variabel PT berbalik dengan pertumbuhan variabel VRT. Pendekatan tren memberikan pembuktian seiring dengan bertambahnya partisipasi pendidikan tinggi, pertumbuhan dari tingkat fertilitas menurun. Yang garis merah ini adalah bentuk modelnya. Melihat estimasi VSEM, pengaruh kepadatan penduduk terhadap fertilitas rupanya memiliki kesesuaian dengan tren perubahan yang terjadi di Indonesia menurut data. Estimasi VSEM menunjukkan variabel PEN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap VRT, memiliki nilai koefisien 6,07055 dan bersifat positif, yakni sama dengan variabel PT. Dalam penelitiannya, Delacroix dan Gobi mengatakan pendapatan lebih tinggi pada daerah yang padat penduduk karena terjadinya eksternalitas aglomerasi. Fertilitas akan turun oleh pendapatan yang mengarah pada hubungan negatif yang sama antara kepadatan dan fertilitas. Selanjutnya, MRT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan yang terjadi pada FRT. Hubungan yang
tidak signifikan di antara MRT dengan FRT dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya disampaikan oleh Frini dan Muller. Biaya untuk menambah anak dapat dipengaruhi oleh pengeluaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas modal manusia. Basu mengatakan pendidikan wanita memiliki hubungan negatif dengan kesuburan wanita, bahkan setelah faktor pendidikan suami, pendapatan, pekerjaan, dan sebagainya. Tekwame dan Tifai berbicara mengenai akses kepada pendidikan tinggi memang memiliki peran dalam menurunkan tingkat fertilitas dengan melihat dan mengukur melalui jumlah anak yang dilahirkan dan jumlah anak yang diinginkan. Maka pendidikan tinggi dapat saja mempengaruhi wanita dalam memutuskan untuk memiliki anak. Melalui hasil penelitian dan estimasi VSIM, hasil yang muncul menunjukkan bahwa terdapat indikasi adanya pengaruh yang signifikan di antara kedua variabel, yakni PDB per kapita dan tingkat fertilitas. Selanjutnya, variansi decomposition. Variansi decomposition merupakan alat yang digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi sebuah variabel dalam mempengaruhi sebuah variabel terhadap variabel yang lain. Dalam kesempatan ini, fokus hasil dari variansi decomposition yakni untuk melihat seberapa besar proporsi pergerakan shock variabel PT, PEN, MRT, dan PDB kepada FRT. Maka dapat disimpulkan bahwa pada awal periode pendidikan tinggi tidak banyak memberikan kontribusi. Justru tingkat fertilitas lebih banyak dipengaruhi oleh variabel itu sendiri. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, pada periode kedua, proporsi shock yang ditimbulkan oleh pendidikan meningkat hingga pada periode kelima. Dan pada periode ke-6 hingga akhir periode observasi, proporsi shock yang ditimbulkan cenderung stabil. Maka dapat disimpulkan kedua variabel ini membentuk sebuah hubungan yang memicu terjadinya trade-off di balik hubungan ini. Seperti apa yang menjadi pernyataan Frini dan Muller ketika sebuah keluarga dihadapkan pada pilihan dalam menambah jumlah anak atau memaksimalkan jumlah anak dengan meningkatkan kualitas dari jumlah anak yang dimiliki. Kyrgyz dalam Delacroix dan Gobi mengatakan bahwa terdapat kecenderungan di mana keluarga yang memutuskan memiliki anak lebih sedikit akan bermigrasi menuju wilayah yang padat penduduk untuk mencari dan menikmati kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dan lebih baik. Sebaliknya, ketika sebuah keluarga memutuskan untuk memiliki jumlah anak lebih, akan memilih untuk pindah pada wilayah yang tingkat kepadatannya cukup rendah, di mana biaya yang diperlukan untuk membesarkan anak cenderung murah. Granger causality. Uji kualitas Granger bertujuan untuk melihat apakah terjadi suatu hubungan timbal balik antar variabel tersebut. Dengan kata lain, melihat arah transmisi suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam meneliti hubungan kausalitas antara variabel dengan menggunakan estimasi kausalitas Granger. Maka asumsi yang dia gunakan yaitu nilai probabilitas kecil alfa sama dengan 1%, alfa sama dengan 5%, alfa sama dengan 10%, tidak terjadi unit root. Yang kedua, nilai probabilitas besar alfa sama dengan 1%, alfa sama dengan 5%, alfa sama dengan 10%, terjadi unit root, di mana hubungan yang kemudian timbul di antara variabel PT dan dengan VRT, yakni hubungan kausalitas searah dengan tingkat fertilitas, memiliki peran dalam mempengaruhi variabel pendidikan tinggi.
Hubungan kausalitas yang timbul di antara variabel Penn dan Neferti menurut estimasi kausalitas Granger merupakan hubungan kausalitas searah. FRT memiliki pengaruh dalam hubungan kausalitasnya dengan kepadatan penduduk. Hubungan kausalitas yang timbul di antara variabel MRT dengan FRT yakni hubungan kausalitas searah dengan tingkat fertilitas memiliki peran dalam mempengaruhi tingkat mortalitas bayi. PDB dan Neferti menurut estimasi kualitas Granger yakni hubungan dua arah. Dengan kata lain, PDB per kapita memiliki peran dalam mempengaruhi tingkat fertilitas. Demikian sebaliknya. Selanjutnya, pembuktian hipotesis. Hasil estimasi VSIM menunjukkan bahwa dari keempat variabel bebas, terdapat 3 variabel bebas yang signifikan terhadap variabel terikat. Dan 1 variabel bebas yang tersisa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan bagi tingkat fertilitas diantaranya terdapat partisipasi pendidikan tinggi, kepadatan penduduk, dan pendapatan per kapita. Sedangkan variabel bebas yang tidak memiliki pengaruh signifikan yakni tingkat mortalitas bayi. Pembuktian ini berdasarkan perbandingan nilai T statistik tiap variabel dengan nilai T tabel sebagai ukuran pada estimasi VSIM dengan hasil partisipasi pendidikan tinggi 9,48253. Kemudian kepadatan penduduk 6,07055. Lalu PDB per kapita 9,43540. Yang ketiganya memiliki nilai koefisien positif. Dan terakhir diikuti dengan tingkat mortalitas bayi 2,00230. Nilai koefisien MRT yakni negatif dengan nilai tabel 2,021. Demikian untuk mengamati hubungan yang terjadi di antara tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat melalui pendekatan kausalitas Granger, di mana terdapat 3 variabel yang membentuk hubungan searah, yakni PT, Penn, dan MRT terhadap FRT. Namun, 1 variabel yang membentuk hubungan dua arah, yakni PDB terhadap FRT. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Dan saya berharap ada hikmah yang bisa diambil. Dan jika ada kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.